Oke, jadi di sini gua akan ngebahas tentang satu hal yang lumayan penting ya. Jadi dan ini juga aku sering banget belajar tentang hal ini dari internet dan aku coba sendiri untuk motornya. Jadi yang gua bahas di sini adalah motor gede guys ya, atau motor yang di atas 400 cc. Dan ini motor yang gue bahas khusus untuk segmen super sport. Jadi motor yang gue bahas ini motor sport fairing guys ya. Jadi untuk motor yang bukan sport fairing mungkin nggak terlalu valid, tapi ini lumayan penting buat kalian yang pengen beli moge sport. Jadi yang pertama, motor besar itu tidak seaman supercar guys. Jadi kalau kalian misalnya beli moge, amit-amit kalau kalian potensi paling kecilnya mungkin kalian jatuh lah, nggak usah crash yang parah, misalnya jatuhnya moge itu susah guys untuk berdirinya, dan kaki itu harus latihan ya guys ya. Jadi nggak bisa sembarang orang untuk misalnya aku jatuh pakai, misalnya ada orang jatuh pakai motor Matic gitu, motor Matic kecil kayak Honda Beat atau Yamaha Mio atau pakai Revo, gue yakin hampir semua orang yang punya motor itu bisa lah memberdirikan motor itu sendiri. Tapi itu tidak terjadi ketika kalian punya motor kayak motor-motor super besar kayak Harley atau motor sport CBR 1000. Itu susah banget guys untuk memperdirikannya. Itu dari potensi paling kecil. Kalau potensi paling besarnya adalah ketika kalian speeding di kecepatan di atas 100 km per jam, motor itu ketika crash, badan kalian terekspos dan kalian akan langsung kehantam ke jalanan guys. Ya itu resiko yang paling besarnya motor besar seperti itu. Jadi ketika kalian beli motor besar, kalian nggak bisa langsung, kalau kalian punya uang langsung kalian beli moge gitu, enggak guys. Jadi kalian harus punya experience paling nggak di motor 150 cc atau 200 cc dulu lah, minimal ya, motor kopling. Kalau udah bisa baru naik pelan-pelan. Dan itu nggak cuma itu, dan motor super sport di Indonesia tidak bisa digunakan full potensi maksimalnya di jalanan raya guys. Jadi motor sport itu cuman bisa dipakai mungkin kalau amannya 10% sampai 30% dari kekuatan motor itu. Misalnya ZX6R itu kan top speednya sampai 260 km per jam atau 230, mungkin itu top speed, tapi untuk di jalanan raya yang aman cuma di 60 km per jam aja guys. Di atas itu udah do with your own risk. Dan gue pernah jatuh pakai motor GSX 150 dan itu bolak-balik sih. Itu membuat aku jadi lebih nggak berani untuk nge-push motor itu sampai ke limitnya guys. Padahal itu cuma motor 150 cc dan jatuhnya itu bisa dibilang jatuhnya pelan guys, bukan pas ngebut ya, jatuhnya itu karena licin, bannya selip. Jadi bisa dibilang untuk naik motor besar itu nggak apa ya, sangat beresiko tinggi guys. Yang pertama itu karena motor besar powernya sangatlah banyak, tinggi di atas guys. Misalnya nih, kalau kalian pakai motor sport asli ya, sport yang overbore kayak ZX10, CBR 1000, R1 atau versi mininya GSX 150, itu maksudnya overbore guys. Atau ZX25 dah. ZX25 itu dia mesinnya tuh kencangnya di atas guys. Jadi di bagian bawahnya itu dia lemot. Nah, itu tidak cocok untuk di sehari-hari guys. Karena sehari-hari tuh kita nyetir bukan mentokin RPM sampai 10.000 ke atas untuk biar motornya jalan, tapi kita pakai di RPM 1000, 2000, 3000 untuk motornya jalan. Jadi kayak, dan dengan lonjakan tenaga yang hanya ada di putaran atas, itu membuat motor jadi sangat licin guys, atau tidak stabil guys. Ditanjakan sampai motor yang gerung dulu baru jalan gitu kan, itu nggak worth it gitu. Nah, selain itu moge itu perawatan, tapi kalau untuk masalah biaya, gue pribadi nggak terlalu mempermasalahkan, karena biasanya orang-orang yang beli motor besar ya orang-orang yang finansialnya kuat. Yang gue permasalahkan di sini adalah untuk masalah keamanannya guys. Jadi
motor besar untuk sebenarnya motor besar apapun sih, mau Harley, mau Goldwing, mau motor super sport atau motor cruiser adventure, itu menurut gua bahaya. Tapi yang paling bahaya itu seri super sport, karena motor super sport itu di 200 cc aja itu bisa sampai top speednya di atas 200 km per jam. Kayak ZX 25 itu 250 cc, top speednya sampai top speednya sampai 170 guys. Sorry, bukan 200 km tapi 170 km per jam. Itu kencang banget. Dan masalahnya di Indonesia itu jalanan kan nggak sebagus jalanan kayak di tol gitu guys. Untuk motor itu jalanannya di jalan raya, kita nggak akan pernah tahu di jalan raya di depan itu dalam kondisi kecepatan 170 km per jam ada orang atau enggak di depan. Pokoknya resikonya sangat tinggi kalau kalian menggunakan kemampuan maksimal dari moge tersebut. Itu. Jadi kalau gue pribadi, bahkan lebih bagus kalau kalian punya duit banyak, mending beli mobil aja guys. Mobil sport touring lah, kayak misalnya terserah sih mobil apa, tapi itu lebih better daripada motor besar sport guys. Karena apa ya, kalau mobil sport, dia punya capeknya itu lebih kecil guys daripada motor sport. Kalau kalian tahu BMW S1000RR itu motor idaman kebanyakan orang Indonesia untuk segmen moge super sport. Tapi untuk posisi ridingnya dia sangat-sangat menunduk guys. Jadi kayak gini, badan kalian tuh ketekuk ke depan, itu pegel banget. Kalian cuma 5 menit 10 menit kalau nggak terlatih itu udah bagian belakang ini udah kayak pegelnya minta ampun dah. Selain itu dia tenaganya juga tidak tenaga bawahnya itu bisa dibilang hilang-hilangan guys. Jadi tenaga bawah itu hampir nggak ada. Pas dia di RPM 5000 ke atas baru tenaganya ngisi. Dan itu bahaya kalau dipakai di jalan raya, karena di jalan raya fokus kita bukan cuma di RPM atau di gear atau di speed, tapi fokus kita itu terbagi ke traffic kayak di sekitar, kedua terbagi kepada orang yang ada di depan, yang ketiga terbagi jika ada lampu merah atau apa. Maksudnya fokus kita itu terbagi lebih dari satu hal ketika jalan raya. Jadi nggak mungkin kita jalan raya cuma fokus sama gear doang dan kalian melupakan untuk jalan ke sekitar, atau kalian ngebut tapi kalian melupakan gimana caranya kalian downshift. Jadi kayak motor super sport itu kalau di Indonesia, bukan Indonesia sih, dimanapun deh, entah kalian di luar negeri pun, menurut gua motor super sport ini resikonya sangat tinggi guys. Jadi apa ya, kecuali kalau kalian bawa motornya itu pelan, misalnya kalian bawa Hayabusa tapi cuman 40 km, harusnya sih aman-aman aja guys. Tapi kalau kalian bawanya dengan performa maksimalnya yang sampai 299 km atau minimal 100 km, motor itu bakal bahaya guys. Karena motor 1000 cc super sport itu beda sama motor 100 cc guys. Motor 100 cc aja kalau crash ya bisa parah juga gitu kalau lagi speeding kan. Karena motor 1000 cc itu dia dia itu untuk sampai top speednya itu lumayan lama, tapi untuk turunin dari speed yang tinggi ke rendah itu juga lumayan lama, ada prosesnya. Jadi depan ada orang, kalian nggak bisa langsung rem, tapi kalian harus nurunin dulu gigi pelan, rem, turun lagi gigi pelan, rem. Itu perlu waktu paling nggak 10 detik 30 detik untuk benar-benar sampai motor itu berhenti. Ya, pokoknya kalau menurut aku motor sport itu di Indonesia tidak terlalu worth it guys kalau kalian pakai ya banyak capeknya gitu guys ketimbang keuntungannya. Cuman memang keren gitu. In short term kalian bakal terlihat keren, ya keren lah intinya, tapi untuk jangka panjangnya menurut aku agak kurang worth it gitu. Ya kalian cobain aja motor yang speknya overbore, yang dia bornya itu tinggi, stroke-nya kecil, motor GSX lah, GSX standar. Kalian cobain macet-macetan sama motor harian kayak motor Honda Beat atau Yamaha Mio, atau mungkin sama motor kopling juga tapi yang dia mesinnya square kayak
MX King atau CBR 150, pasti lebih nyaman Honda Beat atau MX King ketimbang motor kayak GSX gitu guys, karena dia bagian bawahnya tuh nggak ada, kayak pelan banget. Pas sudah di RPM 5000 7000 baru ngisi tenaganya, tapi itu berbahaya karena semakin tinggi RPM semakin tidak stabil motor itu jalannya guys. Jadi kayak semakin tinggi RPM-nya jalannya mah kencang tapi tidak stabil, tidak sestabil dengan motor yang RPM-nya lebih rendah, karena dia akan getaran mesinnya tinggi juga gitu. Itulah makanya di drag race itu ada teknik start guys, jadi nggak asal digas full open throttle gas jalan, enggak, karena emang motor 2 tak getarannya sangatlah tinggi, jadi nggak semua orang nggak semua orang itu bisa mengendalikan itu, jadi kayak perlu teknik-teknik tersebut. Makanya untuk motor sport itu menurut gua sangat tidak worth it untuk kalian beli sebenarnya. Untuk masalah duit, kalau untuk masalah duit memang hitungannya motor sport itu lumayan murah ya ketimbang mobil sport, dan mungkin gua rasa untuk kebanyakan orang juga pasti mikirnya worth aja untuk beli motor sport itu, karena emang harganya mahal tapi price to performance-nya memang bagus. Tapi kalau kalian pikirkan lagi dari segi dari segi kenyamanan motor sport gede itu bahaya banget guys gitu, gue jujur lah. Kecuali kalau kalian emang tiap hari track day, kalian punya sirkuit atau kalian setiap hari sering ke sirkuit pakai motor itu bebas. Tapi kalau di jalan raya menurut gua enggak guys, karena di jalan raya itu sebenarnya motor paling bagus adalah motor matic guys, karena di jalan raya itu yang kita lawan bukan cuman diri kita sendiri, bukan kita pergi ngeng, tapi yang kita lawan adalah kemacetan, terus orang tiba-tiba ada di depan. Kalau pakai motor manual sering banget aku itu misalnya lagi crossing gigi 2, gigi 4, 5, 6 gitu dengan kecepatan 40 km per jam, karena aku tuh ngincer kehematan bahan bakar. Jadi RPM-nya rendah, gigi tinggi, kecepatan rendah. Dan dengan cara itu, misalnya di depan ada orang, di situ terpaksa aku langsung turunin gigi secara cepat, cek. Dengan turun gigi yang sangat cepat itu, ya capek. Dan selain itu bisa membuat motor itu selip dan akhirnya licin jatuh. Gitu. Gue sering banget, nggak sering sih, baru 2 kali jatuh untuk motor aku yang kopling ini. Tapi jatuhnya bukan karena speeding guys, jatuhnya itu karena gua turunin giginya tuh nggak pas gitu, jadi selip. Entah rem depan terlalu keras atau downshiftnya terlalu keras. Dan jadi kayak kita beli motor kopling itu kalau untuk di jalan raya itu kita melawan banyak hal. Kita melawan diri kita sendiri untuk tidak ngebut, kita harus mikir untuk RPM terbaik biar nggak mati, kita harus pintar-pintar untuk nyalip biar nggak terlalu kencang juga tapi nggak terlalu pelan juga. Kita harus sabar juga, dan tangan harus kuat kalau nahan pas macet kopling gitu. Beda kalau kalian naik motor matic, ya udah tinggal gas rem, depan ada orang rem, dari jarak jauh udah kelihatan, tinggal gas rem, tangan mata hanya melihat ke depan, tidak melihat ke speedometer atau odometer atau RPM meter, tidak melihat tachometer, jadi cuma dilihat sekitar doang, gas rem. Kalau motor manual dia banyak hal yang kalian harus fokus gitu, jadi lebih bahaya kalau menurut gua. Motor manual aja menurut gua lebih bahaya daripada motor matic, apalagi ini motor besar 1000 cc yang tenaganya lebih buas lagi guys. Tuh, jadi itu aja sekian dari saya. Ini gua nggak melarang buat kalian beli motor besar, kalau duitnya ada ya gas aja, tapi sini gua cuma bilang bahwa resiko motor besar itu lumayan besar, jadi kalian juga harus, paling nggak kalau kalian punya motor besar, kalian harus udah experience dalam hal tersebut. Jadi kalian paling nggak udah nyoba motor. Kalian misalnya pengen beli motor 600 cc, kalian paling nggak udah bisa motor 150 cc dengan nyaman, atau 200 cc atau 400 cc. Jangan cuman karena ikut-ikutan dan duitnya ada langsung beli motor 1000 cc, padahal skill kalian belum sampai di tahap itu. Karena memang kelihatannya mudah guys nyetir motor itu, tapi resiko itu loh, karena ya motor besar itu susah guys, gua akuin susah banget. Kalau untuk dream baik gua untuk next time, mungkin gua pengen motor matic guys gitu. Udahlah, sekian dari saya, mohon maaf kalau ada salah kata. Cuman ini gua bikin video ini karena gua sering melihat di internet kayak crash gitu motor kopling.
karena memang susah. Aku juga sering ngalamin ini, ada bekas luka di sini nggak hilang-hilang nih, karena naik motor kopling. Gue naik motor metik pernah nabrak juga nggak sengaja, tapi gue masih bisa dalam kendali, gue nggak sampai jatuh guys, jadi cuman body gue aja yang rusak gitu. Waktu itu nggak sengaja nabrak knalpot Supra X guys, karena orangnya tuh waktu itu gue nyalip, tiba-tiba gue nggak ngeliat, tiba-tiba ada orang di depan langsung ketabrak. Kalau gue rem, gue yang jatuh, atau mungkin gue bakal kepelindes mobil, jadi takutnya gitu, jadi ya udah tak lepas aja gitu remnya, akhirnya nabrak. Tapi setelah itu aku lebih hati-hati lagi, beda sama motor kopling yang udah hati-hati pun itu lebih gede kemungkinan untuk nabraknya, tetap gede guys. Kalau motor manual motor metik itu lebih santai sih gitu. Itu aja sih, atau mungkin gue nggak cocok naik motor ya, karena emang gue dari dulu seringnya naik grab, jadi karena emang keadaan jadi harus belajar motor, dan ternyata gue nggak, mungkin belum terlalu ahli ya. Tapi ya itu tadi, makanya gue saranin buat kalian terus nggak usah beli motor besar lah, walaupun duitnya ada, tapi itu resikonya gede ya itu sih. Dan kalaupun mampu beli, di Indonesia itu nggak ada jalanan yang support lebih dari 80 km per jam untuk motor ya. Walaupun ada itu resiko gede ya, jadi nggak kayak, maksud gue nggak kayak Nürburgring apa itu yang sirkuit tanpa jalanan, tanpa speed limit, yang di autoban. Kayak di autoban itu kan dia sampai 300 km pun juga masih bisa. Kalau di sini itu bahaya guys, itu aja sih. Tapi kalau mau beli mobil, beli aja guys. Di sini gue lebih ke arah kayak personal ya, maksudnya kayak karena gue sendiri juga pernah nyetir motor yang menurut aku sisinya lumayan besar dan itu susah. Tapi buat kalian yang pengen beli moge, beli aja, karena memang moge itu ya ada pasarnya sendiri. Gue ngomong begini bukan untuk merugikan pihak manapun, apapun. Gue mau beli moge ya beli aja guys, itu. Cuman kalian harus hati-hati tentang bukan berarti motor mahal itu apa ya, motor mahal, teknologinya lengkap, itu gampang untuk dikendarai guys. Tapi berbanding lurus juga dengan bahayanya itu. Jadi motor kecepatan 299 km per jam, tapi lu bawa cuma 60 km, itu rasanya endut-endutan gitu. Di sini gua tidak ada merugikan siapapun. Buat yang mau beli motor gede, beli aja. Gua sini tidak membahas dari sisi finansial, karena itu bukan ranah gua, atau mungkin gua belum terlalu ngerti karena gua belum punya moge. Tapi gua bahas dari experience gua untuk nyetir motor sport, itu sangat susah. Itu sih yang gue bahas dari sisi itu aja, gue bukan bahas dari sisi finansial gitu. Karena kalaupun gue bikin video ini, gue rasa tidak ada ngaruh ya sama orang yang mau beli moge apa nggak beli moge. Cuman gue sini lebih menekankan untuk safety-nya, karena memang susah guys. Pokoknya kalau kalian beli moge, jangan pakai boot mentok 60 km atau 80 km dah. Yang kalian nikmati suaranya aja guys, jangan nikmati speed kencangnya karena bahaya, kecuali di track. Oke, makasih yang nonton. Mohon maaf lahir batin. Bye.